Salam, selamat malam semua, jemaat sidang JPI Melbourne, mau yang ada di Springvale, City, Winville maupun di Mildura. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita melalui Zoom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Sampai pada hari ini, Tuhan tetap menyertai kita. Apapun situasi kehidupan kita semua, apapun situasi yang kita alami pada saat ini, Tuhan pasti sangat baik dalam kehidupan kita. Ada amin saudara? Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan, Alkitab kita bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan membacakannya untuk kita bersama-sama. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi tema yang saya mau angkatkan dalam firman Tuhan pada malam hari ini adalah tetap kuat di dalam Tuhan, dalam kasih karunia yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Kata kuncinya adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat ke kiri, ke kanan, bahkan kalau kita membaca berita, mendengar berita daripada television ataupun membaca daripada newspaper, banyak sekali berita yang menggusarkan hati kita. Banyak sekali berita yang membuat kita rasa takut. Apatah lagi dengan situasi COVID-19 yang semakin hari bukan menunjuk penurunan di kota Victoria ini, tetapi semakin hari semakin menunjukkan peningkatan. Sehingga kita mungkin ada yang sudah mulai buntu, ada yang mulai risau tentang hari esok akan hidupnya, kena kehilangan pekerjaan, bekalan ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga kita mulai rasa takut, merasa bimbang dalam kehidupan kita. Seperti ada yang tertulis juga di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini. Sedarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ayo semua sidang jemaat Tuhan pada malam hari ini, mari kita sedar, mari kita bangkit pada malam hari ini. Situasi dunia pada masa ini bukan lagi situasi dunia yang 5 tahun sebelumnya. Keadaan yang kita alami hari ini tidak sama dengan keadaan yang 10 tahun sebelumnya. Karena dunia ini semakin hari semakin menuju kepada penghujungnya, di mana kedatangan Tuhan semakin dekat dan iblis tidak akan duduk diam, iblis tidak akan duduk senang melihat para jemaat, melihat semua orang percaya untuk hidup setia di hadapan Tuhan, dan berbagai cara iblis akan coba untuk melemahkan kita, bahkan menjatuhkan kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita boleh hidup sentiasa kuat di dalam hadiratnya Tuhan, hidup sentiasa kuat di dalam rencananya Tuhan, di dalam situasi dunia yang penuh dengan permasalahan, dunia yang penuh dengan kejahatan pada masa kini. Malam hari ini kita akan belajar 3 kunci penting
sebagai orang yang percaya, yang kita harus lakukan, yang kita harus utamakan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap tinggal kuat dalam hadirat, dalam kasih karunia Tuhan. Yang pertama, rajin beribadah. Saya katakan rajin beribadah. Sebab ada tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Dia memperingatkan kita supaya kita senantiasa mengutamakan ibadah itu dalam kehidupan kita. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendatang. Nah, konsep ibadah yang saya ingin katakan kepada kita di sini adalah ibadah itu bukan sekadar perkumpulan beramai-ramai dalam gereja dalam satu bangunan. Ibadah itu adalah kehidupan pribadi kita bersama dengan Tuhan. Ramai orang Kristen yang tidak mengerti apa ibadah itu sebenarnya. Sama seperti hari ini, malam ini, kita beribadah di rumah masing-masing, tetapi berkumpul sebagai satu jemaat melalui online, yaitu melalui Zoom ataupun Facebook. Karena kita percaya, apapun kondisi dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dunia ini, ibadah itu harus tetap kita jalani. Ibadah itu harus kita lalui dalam kehidupan kita. Karena melalui ibadah, kita boleh menjadi semakin kuat. Kita boleh menerima hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Melalui ibadah kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Bahkan melalui ibadah kita boleh menerima mukjizat daripada Tuhan. Karena dimanapun kita melakukan ibadah kita, saya percaya hadirat Tuhan itu pasti turun. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu ada di mana-mana. Yang penting sikap hati kita yang datang dalam ibadah itu dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, berseru kepada Tuhan, bahkan mengutamakan memiliki hati yang rindu dan haus akan hadirat Tuhan. Baik Anda beribadah dalam rumah Anda, baik Anda beribadah di dalam mobil Anda, hadirat Tuhan ada di mana-mana. Sama seperti semasa Yesus menyembuhkan anak kepada ketua prajurit. Yesus tidak perlu hadir menumpang tangan kepada anaknya, kepada anak yang sakit itu. Tapi ketua prajurit itu mengatakan, asal engkau mengatakan satu perkataan, dia pasti sembuh. Maka imannya itu telah menyelamatkan anak kecil itu, betul? Kalau kita membaca dalam firman Tuhan. Sehingga Yesus sendiri mengakui bahwa tiada iman sebesar dengan imanmu di muka bumi ini. Dan apabila kita membaca seluruh cerita itu, anak itu sembuh tanpa jamahan Tuhan, tanpa Tuhan menumpang tangan kepada anak kecil itu. Dan dia terus disembuhkan. Bermaksud dimanapun kita beribadah, hadirat Tuhan itu yang penting sikap hati kita. Jadi nasihat saya, mari kita bersama-sama tetap setia dalam ibadah kita.
Tetap setia berkumpul bersama-sama. Biar lewat Zoom, Facebook, tapi kita tetap berkumpul bersama-sama. Karena apabila berkumpul bersama-sama, di sana hadirat Tuhan akan turun dan mengubahkan kehidupan kita. Yang kedua adalah menjaga hati. Nah, kenapa menjaga hati itu sangat penting dalam kehidupan kita? Karena hati kita ini adalah bait Allah. Karena hati kita ini adalah rumahnya Tuhan. Rumahnya Roh Kudus untuk tinggal diam dalam kehidupan kita. Mari kita membaca dalam Amsal pasal yang keempat ayat ke-23. Amsal 4 pasal yang ke-20, Amsal 4 ayat yang ke-23 berbunyi seperti ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita sebagai orang percaya bermain peranan yang penting dalam iman percaya kita. Kalau hati kita penuh dengan kedengkian, hati kita penuh dengan keirian, bahkan hati kita penuh dengan kepahitan, mana mungkin Roh Kudus akan tinggal diam di dalam hati kita? Mana mungkin hati kita boleh menjadi bait Allah kalau hati kita tidak beres? Tetapi kalau hati kita penuh dengan kebaikan, hati kita penuh dengan damai sejahtera, maka semuanya itu akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Dan hati itu akan mengeluarkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apapun situasi yang kita alami, kita pasti akan menang. Bahkan dalam Amsal juga ada menyatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Firman Tuhan ini sangat menekankan tentang peranan hati itu. Hati kita bila kita merasa susah, bila kita merasa risau, berbagai sakit penyakit akan datang dalam kehidupan kita. Tetapi bila hati kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, semua sakit penyakit akan lari dari kehidupan kita. Karena kalau hati kita rasa khawatir, kekhawatiran itu menguasai hati kita, maka mukjizat Tuhan itu juga tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Karena kunci mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, itu sudah cukup untuk memindahkan gunung. Kita melihat biji sesawi sangat kecil. Gambaran yang Tuhan, ilustrasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki iman sekecil biji sesawi saja, kita boleh melakukan mukjizat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh mengatakan kepada gunung untuk berganjak ke dalam laut. Tetapi kalau hati kita kurang percaya, hati kita penuh dengan kepahitan, hati kita penuh dengan dosa, apapun yang kita ingini dalam kehidupan kita, apapun pertolongan yang kita maukan dari Tuhan, pasti kita tidak akan nikmatinya. Tetapi kalau Tuhan yang tinggal diam dalam hidup kita, hati kita menjadi bait Allah. Apapun situasi yang ada di hadapan Anda, pasti akan Anda tempuh dengan tenang, penuh damai sejahtera. Karena dari hatimu itulah
terpancarnya kehidupan. Dari hatimu itulah yang akan memberikan Anda kekuatan yang supernatural, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Walaupun berbagai rintangan di sekitar kita, kalau hati kita tetap tenang, pasti kita akan dapat melalui dengan penuh sukacita. Kalau hati kita boleh kita kuasai, pasti kita boleh menguasai dunia ini. Karena kita akan senantiasa tenang dan tetap berdoa. Yang ketiga adalah menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 4 pasal yang keempat mengatakan, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini firman Tuhan yang keluar daripada mulutnya Yesus sendiri saat dia dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari lamanya di padang pasir. Dan dia didatangi oleh iblis, menyuruh Yesus menukarkan batu menjadi roti untuk mengenyangkan dirinya. Tetapi firman Tuhan, apa yang Yesus jawab kepada sang iblis adalah, manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Jadi sangat penting sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengenal kebenaran, sebagai orang yang tahu kebenaran, itu mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak dapat mempraktikkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka sia-sialah kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kita tahu, tetapi kita tidak bisa melakukan. Banyak orang Kristen hanya rajin membaca firman Tuhan, tetapi tidak menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupannya seharian. Dia hanya mengambil sebagai pengetahuan. Dia mau belajar tentang firman Tuhan itu sebagai pengetahuan, tetapi tidak menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya secara pribadi. Maka banyak orang Kristen tidak dapat menikmati, bahkan tidak dapat merasakan kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya secara pribadi. Karena dia tidak melakukan, mempraktikkan apa yang telah Yesus lakukan sepanjang pelayanannya di muka bumi ini. Bahkan dia tidak tahu menggunakan kuasa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupannya. Karena kalau kita membaca dalam firman Tuhan, di sana apabila engkau telah dibaptis, itu firman Tuhan katakan, maka engkau akan diberi kuasa. Nah, kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan itu, maka kita tidak akan ada keberanian untuk melakukan mukjizat dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat berani untuk menerapkan atau melakukan sesuatu sehingga kita tidak dapat merasakan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Seringkali orang melakukan satu pelayanan mengatakan, saya melakukannya dengan iman. Tetapi di masa susah, bila dia melihat keadaan hidupnya mulai terpuruk, dia mulai mundur. Macam mana kita boleh menikmati kuasa Tuhan? Macam mana kita boleh menikmati campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita tidak tetap bertahan
untuk melalui situasi-situasi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai kita sehingga akhir zaman. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Itu janji Tuhan. Bagaimana kita mau menikmati, bagaimana kita mau menerima janji itu kalau kita sendiri tidak menghidupi firman itu, menghidupi janji itu dalam kehidupan kita. Bila kita ada masalah, kita mulai lari daripada Tuhan. Bila kita didatangi berbagai percobaan hidup, kita mulai menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini adalah masalah-masalah yang selalu dilakukan oleh jemaat Tuhan. Bahkan dalam situasi COVID-19 ini, banyak orang yang mulai mundur dalam iman percaya mereka. Tetapi menurut saya, COVID-19 ini, masalah ini dialami di seluruh dunia pada masa ini, yang ditakuti oleh seluruh dunia pada masa kini adalah jalan cerita yang sangat baik untuk kita semakin mendekat kepada Tuhan. Karena saya percaya tahun-tahun yang kedepannya pasti akan lebih digoncang oleh Tuhan. Pasti akan lebih susah daripada tahun ini. Karena ia akan menjelang kedatangan Tuhan. Karena itu saat menjelang kedatangan Tuhan, dunia ini akan digoncangkan. Karena iman orang percaya akan diuji. Mari pada malam hari ini, jangan goyah. Jangan mulai rasa takut dalam hidup Anda. Jangan mulai rasa terpuruk dalam hidup Anda. Mari sama-sama kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Praktikkan janji-janji firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan menjanjikan pertolongan, pasti Tuhan akan tolong. Yang penting kesetiaan kita, ketekunan kita, bahkan kekuatan kita untuk tetap setia berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai penutup dan kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan yang terakhir, ayat yang terakhir, yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 12. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 berbunyi seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini adalah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Yesus berkata kepada kita pada malam hari ini, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan 2000 tahun dahulu. Sama seperti Petrus. Kalau Yesus boleh menyembuhkan, kita juga boleh menyembuhkan. Kalau Yesus boleh melakukan mukjizat, kita juga boleh melakukan mukjizat. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena dunia ini akan berakhir, tetapi kuasa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari kita pada malam hari ini bersama-sama sidang jemaat JDPI Melbourne, baik yang ada di Springvale, anak-anak muda yang di City, yang berada di Robinville,
yang berada di Mildura ataupun di mana saja Anda berada mengikuti ibadah online ini. Mari kita sama-sama bangkit sebagai tenteranya Tuhan. Mari kita tetap bangkit sebagai prajuritnya Tuhan. Tetap kuat dalam iman percaya kita. Tetap kuat di dalam kehidupan kita tanpa menoleh ke belakang. Tetapi kita tetap fokus melihat kepada wajahnya Tuhan. Melangkah terus maju ke hadapan. Masalah boleh datang dalam kehidupan kita, tetapi ia berlalu karena kekuatan Tuhan yang menolong kita, melepaskan kita selalu. Yang penting dalam kehidupan kita adalah kesetiaan kita. Hati yang tetap setia untuk mencarinya Tuhan. Ingat saudara-saudari semua, 3 hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita tetap kuat dalam kehidupan kita di dalam goncangan dunia ini. Tetaplah beribadah. Tetap menjaga hatimu. Dan lakukan, hidupilah firman itu dalam kehidupan Anda. Anda telah membaca firman Tuhan. Anda tahu janjinya Tuhan. Anda tahu perintahnya Tuhan dalam kehidupan Anda. Lakukan bahagian Anda. Karena Yesus telah ke rumah Bapa. Dan Yesus itu juga yang akan mendengarkan setiap seruan hatimu. Dan Yesus itu juga akan melakukan mukjizat yang terbesar dalam kehidupanmu. Mulai pada malam hari ini. Bagi engkau yang telah lemah, mari bangkit. Bagi engkau yang telah mulai mundur, mari maju. Ayo kita maju bersama-sama. Karena harinya Tuhan telah menjelang tiba. Kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sedikit saja masa lagi. Mari kita sama-sama mengerjakan keselamatan kita. Mari kita sama-sama meneguhkan iman percaya kita dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini. Mari saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Saat malam hari ini Tuhan, hamba-Mu telah berbicara. Mari Tuhan, Engkau melihat setiapnya anak-anak-Mu pada malam hari ini. Yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawat di mana mereka berada. Roh Kudus, Engkau menjamah hati mereka. Roh Kudus, Engkau menjamah seluruhnya kehidupan mereka pada malam hari ini Tuhan. Mungkin ada yang berkelemahan tubuh. Mungkin ada yang mulai mundur Tuhan. Tidak berpengharapan lagi ya Bapa. Mari Yesus Kristus pada malam hari ini. Engkau beri sinar baru dalam kehidupan mereka. Engkau beri kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi kuat. Sehingga mereka boleh menjadi prajurit-Mu Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Kami percaya Tuhan. Hari lepas hari. Pergumulan hidup, goncangan hidup akan terjadi Tuhan. Karena ini adalah hari-hari terakhir. Kami mohon kekuatan daripada Engkau. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang menguasai seluruhnya kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti bicara ya Bapa di sorga. Mari Tuhan, firman-Mu yang kami belajar bersama pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap berbicara dalam kehidupan kami, dalam hati kami, sehingga firman ini Tuhan menjadi bekalan yang baik, menjadi bekalan yang utuh dalam kehidupan kami, untuk meneruskan kehidupan kami Tuhan di hari-hari yang akan mendatang, yang penuh dengan kejahatan nih Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.